Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul keriangan. Saudara-saudara, seseorang baru benar-benar memiliki yang namanya keriangan atau riang, kebahagiaan atau sukacita ketika ia memiliki keringanan, ya. Tidak ada yang membebani. Adapun yang membuat kita tidak bisa riang, ya, yang membuat kita tidak bisa sukacita dan bahagia di dalam Tuhan karena memiliki banyak beban. Beban di sini terjadi bukan hanya persoalan-persoalan berat, masalah-masalah yang rumit, yang sukar, yang menyusahkan hati, melainkan bisa juga berupa sukacita dan bahagia oleh karena fasilitas dunia. Ya, jadi orang yang hidupnya dalam sukacita dan kegirangan karena fasilitas dunia adalah orang yang terbelenggu, orang yang terikat. Jadi kalau seseorang masih hidup dalam ikatan-ikatan kesenangan dunia ini, maka orang-orang seperti itu pasti tidak memiliki keringanan, ya, dan pasti tidak memiliki keriangan di dalam Tuhan. Karena terang tidak bisa dipersatukan dengan gelap. Orang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Orang harus memilih sukacita dari Tuhan atau sukacita dari dunia. Seseorang yang hanya memiliki kesenangan dari dunia tidak memiliki sukacita dari Tuhan. Dia bisa menikmati semaksimal mungkin kebahagiaan dan kesenangan dari dunia ini, tetapi tidak bisa menikmati keriangan atau sukacita di dalam Tuhan. Hal ini sebenarnya sulit atau tidak bisa dijelaskan kalau orang tidak mengalaminya sendiri. Tetapi walaupun tidak mengalami, kalau kita rendah hati dan mau mendengar, orang seperti ini akan bisa, ya, tidak mengerti. Dan Roh Kudus nanti akan menolong dirinya bahwa ada sukacita yang bersifat adikodrati atau di luar kodrat. Ini sukacita yang bisa dikatakan transempiris, di luar pengalaman. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berbicara bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus tidak sama seperti diberikan oleh dunia ini. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi sukacita seseorang karena menjadi pemimpin, memiliki posisi, memiliki kehormatan, memiliki panggung yang tinggi, dapat menjadi berhala dan merusak hubungannya dengan Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan pasti membuat kita bisa menikmati tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Tetapi menjadi pemimpin yang dihormati manusia itu bukanlah landasan dan sumber sukacita kita yang sejati. Oleh belas kasihan anugerah Tuhan, seiring dengan perjalanan waktu, kita pasti bisa lebih mengerti. Sehingga kalimat Tuhan, aku rela melepaskan semua keinginan, semua hasrat di dalam diri ini. Jadi baru bisa kita jalani dengan lebih konkret, lebih nyata, lebih penuh sampai Tuhan memenuhi bejana hati kita dengan gairah surgawi. Dan ini semua merupakan fakta yang harus terjadi, harus berlangsung dalam hidup kita, dan kita benar-benar bisa mengalaminya. Inilah dimensi hidup kekristenan yang sejati. Tidak bisa dirumuskan dengan kata-kata atau kalimat. Kalaupun bisa, sangat terbatas. Penjelasan definisi-definisi mengenai hal ini sangatlah terbatas, karena hal ini merupakan fakta yang harus dialami. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sukacita damai sejahtera Tuhan yang dikatakan ku tinggalkan bagimu tidak bisa hanya dirumuskan dalam simbol kalimat dan perkataan saja, namun harus dialami. Jika dibandingkan dengan peristiwa Sadrak, Mesah, Abednego dengan orang-orang Kristen perdana atau Kristen mula-mula, maka kita dapat menemukan sebuah perbedaan. Kalau Sadrak, Mesah, Abednego berkata
Kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia akan menolong. Kalau tidak, kami tetap percaya. Perlu ditegaskan di sini bahwa Allah bukan tidak sanggup membebaskan mereka dari dapur api, tetapi Allah tidak menolong. Jadi ketika api dipanaskan 7 kali lipat, Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Tidak ada satu helai pun rambutnya yang terbakar. Bahkan ada sosok lain di dapur perapian tersebut, sehingga mereka bertanya-tanya, siapakah orang itu? Jadi berbeda dengan orang Kristen perdana pada abad mula-mula. Waktu mereka dibakar, betul-betul mati dibakar. Tidak ada pendampingan, tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan dalam bentuk fisik seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa tidak melewatkan cawan dari penderitaan yang dialami oleh Yesus sampai Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tetapi Yesus mempercayai Bapa. Dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Bagi kita hari ini yang percaya kepada Tuhan, kita pun harus berani mengosongkan bejana jiwa tanpa ragu-ragu. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir nanti menjadi kurang bahagia atau kurang menikmati hidup dan menjadi tidak wajar di mata manusia. Jika kita menolak atau menundanya, maka sampai mati kita tidak pernah mengalami kehidupan yang mengosongkan diri dari hasrat pribadi. Orang yang mengosongkan diri dari hasrat pribadi itu baru bisa berprinsip seperti Yesus berprinsip. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.